Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, santri-santri Al-Fatih yang Allah muliakan. Kaifa asbahtum? Alhamdulillah khair. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah, salah satu bentuk syukur kita kepada Allah adalah kita ridho, ya, kita ridho dengan apa yang Allah tetapkan di hari itu. Itu bentuk syukur. Ya. Selain ridho, kita bawa diri ini untuk pasrah. Untuk pasrah hanya kepada, itu arti Islam. Maka Islam itu kan punya arti istislam, berserah diri kepada Allah. Jadi seorang muslim, orang yang berislam, menjadikan segala urusannya diserahkan ke Allah. Maka tidak ada yang dia lakukan, tidak ada yang ia perbuat, melainkan semua untuk Allah. Harus taat ya sama Allah, harus tunduk sama Allah, harus menjalankan segala aktivitas juga karena Allah. Itu muslim, ya. Maka inilah seorang muslim, seorang semua pun, ya, apapun agamanya nanti, tetapi kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap seorang anak yang lahir itu dilahirkan setiap dalam keadaan fitrahnya masing-masing. Fitrah itu dalam Islam. Karena di dalam perut sudah berjanji. Ya, qalu bala syahidna. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Allah sudah bilang, apakah saya Tuhan kalian, Rabb kalian? Di semua di dalam perut bilang, ya, kami bersaksi. Tapi ya itu, fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Ya, yuhawidanihi dijadikan Yahudi, atau yunasironihi dijadikan Nasrani, au dimajusikan. Nah, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Kadang kalau dibaca lengkap baru bisa gitu. Tapi kalau dipotong-potong lupa. Nah, ini hadisnya. Jadi tidaklah seorang dilahirkan dalam badan Islam. Makanya ketika dia kok masuk Islam, dia berarti kembali ke fitrah. Berarti langsung dia berserah diri kepada Allah. Nah, inilah, ya, kita pagi-pagi bangun yang membaca kalimat kita berislam, kita beriman. Itu nikmat yang paling besar. Nah, semua itu kita syukuri. Kalau dulu zamannya masa-masa susah, ya, Pak Rasul dan para sahabat takut untuk mengatakan dirinya saya Islam, itu takut, ya. Tetapi masya Allah, ya, karena perjuangan beliau Rasulullah, ya, dan para sahabat, alhamdulillah, ya, Islam menyebar bahkan dengan kekuatan yang luar biasa dapat kita rasakan saat ini. Alhamdulillah, kemarin kita telah membahas surat Al-Kafirun. Ya, kembali lagi itu surat tentang makar musuh Allah, ya, yang mana mereka ingin menawarkan sebuah peribadatan selain kepada Allah, ya, negosiasi tentang ibadah. Nah, kita masuk ke surat Al-Kautsar. Kita sebelum masuk kita akan berikan prolog lagi. Jadi yang namanya musyrikin Quraisy itu ya nggak pernah berhenti, tidak pernah berhenti intinya mereka memusuhi Islam, bahkan Rasul terutama yang hidup di zaman itu. Karena apa? Gencatan, terus apalagi desakan, apalagi cercaan dan lain sebagainya dilontarkan. Bahkan ini adalah salah satu surat sebetulnya, surat yang menjadikan booster, penyemangat, pendorong siapa?
baginda Rasulullah agar tetap kuat. Kenapa? Masya Allah. Jadi asbabun nuzul surat ini ketika itu Rasulullah SAW ya, mengalami masa-masa yang sulit. Ya. Bahkan Rasulullah kan memiliki anak, ya kan? Memiliki berapa anak? 7 anak. Yang laki-laki berapa? 3. Yang perempuan 4. Yang laki-laki siapa saja? Ya, Qasim, Abdullah, Ibrahim. Kalau yang perempuan Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Ada 7. Yang laki-laki semuanya wafat ketika masih kecil. Ini luar biasa nih. Coba antum ya, seorang yang hebat, ingin sekali memiliki seorang penerus, seorang anak, ya. Tetapi diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah wafatkan anak-anak Nabi yang laki-laki di saat usia masih kecil. Begitupun yang perempuan, ya, yang mana mereka semua wafat ketika Nabi masih hidup kecuali Fatimah. Maksudnya apa? Ini luar biasa. Jadi di dalam riwayat tafsir menyebutkan, ya, walaupun ada 2 riwayat, ada yang menyebutkan yang satu itu adalah meninggalnya Qasim di Mekah, yang satu karena meninggalnya Ibrahim di Madinah. Ya. Kalau Ibrahim ini kan anak yang dari istrinya Maria Al-Qibtiyah. Nah, kemudian Nabi ya, itu sedih sekali karena kehilangan anak yang dicintainya, terutama Ibrahim. Masya Allah, sampai Rasulullah menangis yang luar biasa. Dan dia menyatakan, ya boleh kalau seseorang sedih karena ditinggal oleh keluarganya, boleh. Yang penting tidak berlebihan. Boleh. Karena Rasulullah sampai sedih sekali ketika ditinggal Ibrahim, anaknya. Nah, kemudian di waktu yang lagi sedih itu, bayangkan itu, orang musyrikin Quraisy, ya, ada yang mengatakan lagi Abu Jahal, ada yang menyatakan lagi yang lebih kuat adalah As bin Wa'il, yang kita pernah sebut juga salah satu pemuka Quraisy di surat sebelumnya. Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il ini bapaknya Amr bin As. Kalau Amr bin As kita tahu dia sempat memusuhi Islam, tetapi dia masuk Islam, menjadi panglima Islam, pahlawan Islam, dan orang yang berkontribusi besar dalam Islam. Ya, karena memang itu sudah dimiliki sebelum dia masuk Islam. Ya, Amr bin As. Nah, ini bapaknya Al-As bin Wa'il. Ya. Dan itu apa? Teriak-teriak, "Butira Muhammad, butira Muhammad." Muhammad sudah abtar. Muhammad sudah abtar. Maksudnya apa? Abtar itu terputus. Kalau orang Arab dulu punya anak laki-laki itu senang banget. Kenapa? Karena nanti ia yang akan meneruskan, melanjutkan dan mewarisi kehebatan bapaknya. Maka kalau zaman Fir'aun, siapa yang punya anak laki-laki maka dibunuh. Karena bahayanya punya anak laki-laki, takut Fir'aun tersaingi. Jadi kan Nabi Musa disembunyikan, diamankan. Nah, orang Arab dulu, ya, kalau punya anak perempuan biasa aja. Tapi kalau punya anak laki-laki luar biasa, dia jaga betul, karena ia akan menjadi penerus bapaknya. Dalam artian kenapa musyrikin Quraisy bilang, nah, Muhammad ini terputus, Muhammad ini terputus. Karena bahwasanya sudahlah Muhammad bagaimanapun terserah dia. Tetapi ingat dia tidak punya anak laki-laki yang menjadikan penerus dia nanti ke depannya. Maka ia bagaimanapun berbuat demikian maka akan terhentikan. Maksudnya Islam nanti juga akan berhenti. Ajaran yang dibawa Rasulullah juga akan berhenti, tidak akan lanjut sampai seterusnya karena dia nggak mewarisi. Tetapi Allah hebat banget ya. Allah luar biasa. Allah ganti anaknya Rasulullah dengan anak-anak kaum muslimin semuanya. Ya iya. Coba, ada nggak satu anak yang lebih mencintai orang tuanya daripada Rasulullah? Kita dituntut untuk mencintai Rasulullah melebihi orang tua kita. Jadi kalau kita dalam mahabbah, dalam cinta, kasih sayang, itu nomor satunya itu Allah dan Rasulnya. Itu nggak bisa ditoleran. Baru yang nomor 2 orang tua. Allah dan Rasulnya orang tua.
Maka alhamdulillah di bulan Maulid Rasul ini banyaklah mengulas kisah-kisah Rasulullah supaya mahabbah kita itu, cinta kita itu nambah. Karena kalau kita mencintai Rasul, insya Allah kita dapat pahalanya, dapat syafaatnya, dapat menjadi bagian dari umatnya dan minum telaga Kausar. Nah, kita akan bahas. Ya. Tapi kalau yang tidak atau acuh atau enggan menteladani Rasulullah, mengikuti Rasulullah, itu nggak dapat. Jadi kita akan sampaikan hadisnya. Orang pada minum, Rasulullah sudah menuangkan, ya ternyata nggak bisa wahai Muhammad, wahai Rasulullah, nggak bisa. Rasulullah bilang, ini umatku ini, saya akan berikan minum dengan air telaga ini, Kausar ini. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak tahu apa yang dia perbuat setelah sepeninggalanmu. Nah, berarti luar biasa. Bahwasanya kita betul-betul mencintai Rasulullah, maka kita akan mendapatkan nikmatnya. Walaupun surat ini turun untuk penguat Rasulullah, ya, dalam kesedihannya diberikan nikmat yang Kautsar. Kautsar itu banyak sekali sehingga dia semangat kembali. Tetapi kaum muslimin jangan lupa, Allah juga telah memberikan kita yang nikmat yang banyak. Ya. Apa nikmat yang kita rasakan? Banyak sekali lah. Maka kalau prinsip dalam Al-Quran, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsa. Udah, kalau kita mau hitung-hitung, coba ngitung, itu tidak akan mampu nikmat Allah itu, ya. Maka nikmat bukan dihitung, tapi disyukuri. Nah, ya. Kita melanjutkan tadi ya. Ada yang mengatakan Qasim, Abul Qasim, ada yang mengatakan Ibrahim. Tapi keduanya intinya adalah Rasulullah SAW abtar, ya. Itu pendapat para kaum musyrikin Quraisy. Dan ini yang membuat Rasulullah sedih. Jadi sudah fisiknya kena, ya, kemudian mentalnya juga dihancurkan. Lalu ada hadis yang menarik, ya. Jadi ketika itu bainana nahnu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idfa'atan. Jadi ketika Rasulullah bersama para sahabat dan Rasulullah merasakan sedikit kantuk sedikit, ya. Bukan kita ngantuk yang banyak, ya. Hadis ini riwayat Muslim, ya. Tsumma rafa'a ra'sahu mutabassiman. Kemudian setelah agak ngantuk sedikit, Rasulullah mengangkat, ya, kepalanya tersenyum. Ya, lalu ditanya oleh para sahabat, faqulna ma adhakaka ya Rasulullah? Apa yang membuat engkau tersenyum itu ya Rasulullah? Nazalat alayya anifan suratul Kautsar. Tadi baru saja turun. Nah, ya, kepadaku, ya, ini adalah surat Al-Kautsar. Penguat Rasulullah, maka Rasulullah bisa tersenyum. Yang mana tadinya berat sekali sepertinya ini. Masya Allah, ya. Lalu bingung sahabat, apa itu Kautsar? Nah, maka Rasulullah tanyakan kepada para sahabat untuk memberi ilmu. Terkadang ilmu itu hadir melalui pertanyaan dulu, ya, melalui masalah dulu. Atadruna mal Kautsar? Kalian tahu nggak kalau Al-Kautsar itu apa? Ya, para sahabat tentunya tidak tahu, maka menjawab, wallahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Rasul dan Allah lah yang tahu itu Al-Kautsar. Karena ini luar biasa. Ini nikmat yang tidak banyak diketahui sahabat. Ya, kalau kerasulan Nabi, ya, terus kemudian mukjizat Rasulullah, termasuk Al-Quran ini, akhlak beliau, budi pekerti beliau, sahabat bisa merasakan itu. Tapi kalau ini rahasia, yang tadinya rahasia, kemudian Rasulullah bicarakan kepada para sahabat yang terdekat ketika itu, ya. Karena Rasulullah dengan Allah itu memiliki hubungan yang luar biasa. Musa kalimullah, ya kan? Ibrahim khalilullah, ya. Muhammad habibullah, kekasihnya Allah. Coba antum kalau punya kekasih, misalnya punya kekasih antum disakitin, apa yang antum perbuat? Zaidan. Ya, ini belum merasakan, ya. Jangan punya kekasih dulu, ya. Ya. Misalnya punya orang yang kita cintai sangat, ya, dia disakiti, apa yang kita perbuat? Ini pasti surat ini. Jadi udah Rasulullah diapakan, ya Allah melihat nih, ya Allah, musyrikin Quraisy ini benar-benar, ya. Berturut-turut ini kita ini dari apa, surat Al-Lahab, ya, kemudian surat Al-Kafirun, surat Al-Kautsar lagi, Masya Allah.
Ya. Nah ini luar biasa. Makanya Allah bela dia. Karena apa? Rasulullah adalah Habibullah. Dia kekasih Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Masa kita nggak mau jadi orang yang mencintai orang yang dicintai Allah? Ya, maka itulah hikmahnya kita banyak bersolawat, banyak membaca kisah-kisah Rasulullah, kemudian sedikit demi sedikit menteladani sifatnya, merintis sunnahnya, ya, terus kemudian membela ajarannya dan meneruskan risalahnya. Ini kewajiban kita kepada Rasulullah. Ya, fa innahu nahrun, kata Rasulullah, Al-Kautsar itu adalah sungai. Ya, wa'adanihi Rabbi azza wa jalla alaihi khairun katsir. Yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan, ya, itu tadi untukku, yang di dalamnya ada kebaikan yang sangat banyak. Khairun katsir. Jadi ada kasir, ada aksar. Kasir itu banyak, aksar itu banyak, Kautsar itu bahasanya sudah banyak dapat lagi. Ya, sudah banyak dapat lagi, ya, berlimpah lah bahasanya Kautsar. Ya. Nah, kemudian huwa khaudun, dia ada telaga. Nah, kok gimana ada yang mengatakan sungai, ada yang mengatakan telaga? Ya. Karena memang ada dua tempat. Jadi gini, Al-Kautsar itu dari surga. Sungai dari surga. Sumbernya dari surga. Ya. Akan tetapi haud itu kan telaga. Itu nanti orang muslimin, ya, orang yang beriman yang mengikuti Rasulullah akan minum air itu. Di mana? Di padang mahsyar. Kalau di dalam As-Sabuni dan Al-Qurtubi itu menyebutkan mauqif, tempat pemberhentian, menunggu. Kan nanti di akhirat nanti kita menunggu, bisa menunggu lama sekali itu, yang matahari didekatkan oleh kita sehingga kita merasakan panas yang betul. Tetapi ada telaga Al-Kautsar yang di saat mereka banyaknya orang ingin minum karena merasakan hausnya yang luar biasa. Nah, itu di situ haudnya, yang khusus pengikutnya Rasulullah yang minum itu. Ya, bahkan dijelaskan di sini juga, barang siapa yang meminum satu teguk saja, maka lam yadma' ba'daha abadan. Ya, di dalam tafsir ini dijelaskan, ya, barang siapa yang meminum satu teguk saja tidak akan haus selamanya. Nah, kayak apa telaga Kautsar itu? Ya, jadi bisa kita katakan hadis ini bukannya pelin-pelan atau bagaimana, tetap telaga Kautsar itu luas sekali. Ya, sumbernya dari apa? Sungai yang di surga. Jadi bisa kita namakan sungainya Kautsar, telaganya juga Kautsar. Yang terpenting adalah air yang di situ. Ya, ini. Ya, tarida alaihi ummati yaumal qiyamah. Nanti banyak umat Rasulullah yang minum dari situ dan Rasulullah menuangkannya. Aniyatuhu adadun nujum. Gelas-gelasnya atau inaknya, ya, inaknya itu tempat, ya, untuk minumnya itu seperti bintang-bintang, Fayuhtalaju 'abdun minhum. Maka orang-orang banyak yang minum dari itu, terutama yang paling utama dan yang dikhususkan kepada pengikutnya Rasulullah. Fa'aqulu innahu min ummati. Nah, ini kisahnya. Jadi ada orang yang dia berebut dan mau minum, Rasulullah sudah menuangkan dan tidak boleh. Dan dibilang ini adalah umatku, ya. Ditegur, innaka la tadri ma ahdasa ba'da. Wahai Nabi, engkau tidak tahu apa yang diperbuat oleh umat ini atau orang ini, ya, setelah sepeninggalan kamu. Dan dia sudah banyak melakukan kerusakan. Dia banyak mengotak-ngatik, ya, ajaran Rasulullah. Dia menambah, lain sebagainya. Ya, dia sudah keluar dari petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Minum telaga Kautsar. Ya, sudah terlalu jauh tidak mengikuti Rasulullah, sudah terlalu jauh. Ya. Jadi cinta kepada Rasulullah itu bukan hanya ucapan saja, tapi juga harus perilaku, santunnya, akhlaknya, itu. Ya, nanti. Nah, baik, kita sering sekali, ya, kurang
kurang nikmat dalam beribadah, ya. Nah, ini adalah inti dari untuk mengembalikan nikmat dalam beribadah adalah rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Seperti kita sampaikan semalam, coba antum latih sekali lagi dan terus latih kedua kalinya, terus ketiga kalinya dan seterusnya, ya. Buatlah segala aktivitas yang itu amal soleh, ya, korbankan untuk siapa? Allah dan Rasulnya. Coba dilatih saja, dilatih, maka kita akan lebih cinta dengan amalan itu. Kenapa saya harus seperti ini? Karena Rasulullah seperti ini, ya, maka saya akan ikuti Rasulullah. Kalau sudah cinta, ya, itu insya Allah ibadah jadi lancar. Karena salah satu dari 3 rumus halawatul iman, dari manisnya iman itu, saya senang beriman kepada Allah, saya lebih nyaman, saya lebih tentrem, dan saya lebih bahagia beriman kepada Allah rasanya. Itu kan kita kadang nggak merasakan itu, sesekali karena kemaksiatan yang kita lakukan. Coba untuk mengembalikan rasa halawatul iman, manisnya iman adalah cinta Allah dan Rasulnya. Lebih cinta lagi coba sama Allah, ya Allah, sama Rasulullah, ya Allah, saya ingin menatap wajahmu, ya Allah, ingin menatap wajahmu, ya Rasulullah. Kalau masuk surga nanti melihat wajah Allah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ziyadah itu dapat wajah Allah nanti, lihat, masya Allah. Apakah hamba cocok? Kurang cocok. Berarti hamba harus lebih sungguh-sungguh lagi. Nah, itu sering. Ya. Ini adalah sedikit, ya, sekilas tentang booster untuk semangat dalam beribadah. Mari kita masuk ke surat isinya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna, sesungguhnya kami, untuk menunjukkan kebesaran Allah, ya. Wa idz qulna, ya. Inna memakai kata kami karena menunjukkan bahwasanya Allah itu besar dan bala tentaranya banyak, ya. Semua adalah makhluk Allah, kebesaran Allah. Jadi menunjukkan kebesaran Allah. A'tainaka, kami beri engkau, ya, nikmat yang banyak. Aku beri engkau nikmat yang banyak. Al-Kautsar. Pakai fi'il madi, ya, karena memang ketika Rasul diberitahu tentang Al-Kautsar dan Rasulullah melihat Al-Kautsar itu, ya, telaga yang disiapkan itu, ya, dan memang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa pakai fi'il madi? Karena itu jelas pastinya terjadi dan itu benar-benar Allah sudah siapkan. Bukan pakai fi'il mudhari. Al-Kautsar, ya, tadi sudah kita jelaskan nikmat yang begitu besar. Maka di sini ada 2, ya. Nikmat secara umum. Nikmatnya apa? Ya, banyak sekali. Rasul diberikan nikmat menjadi suri tauladan yang luar biasa, memiliki umat yang terbanyak nanti di akhirat. Kemudian luar biasa, masya Allah, ya. Al-Quranul Karim, nikmat yang terbesar, ya, menjadi pedoman umat ini, ya. Kemudian ada nikmat yang khusus Al-Kautsar itu, ya, ini telaga Al-Kautsar. Ada 2 maksudnya. Jadi bukan berarti telaga Kautsar saja, tetapi nikmat-nikmat yang lain yang Allah telah berikan. Ya, ini adalah kunci. Kalau kita lagi males, kita lagi futur, kita lagi nggak semangat, ya, coba lihatlah nikmat-nikmat yang Allah telah berikan. Caranya ke rumah sakit. Atau melihat orang beli tabung gas harus membayar berapa ratus juta, ya, kita gratis. Ada orang yang jantungnya dipasang ring, kita normal-normal, ya, harus cuci darah karena ginjalnya tidak berfungsi dengan baik. Kita alhamdulillah dengan itu biaya yang tidak sedikit. Nah, ini latihan bersyukur. Insya Allah ibadahnya. Nah, ini Rasulullah diingatkan bahwasanya Rasulullah, ya, khususnya dan umumnya kaum muslimin telah diberikan oleh Allah nikmat yang banyak. Ini bahkan kita sebutkan Al-Kautsar di sini, ya, nahrun fil jannah, ya, yaitu sungai di surga. Hafatahu minad dhahab. Jadi sisi-sisinya itu dari emas, ya, wa majrahu 'ala dari wal yakut. Dan tempat mengalir airnya itu yakut apa? Permata, terbuat dari permata. Baunya atyab min
misk, baunya itu lebih harum dari minyak kasturi. Misk ya. Jadi wangi, tapi bisa diminum ya, karena wa ma'uhu ahla minal asal. Dan rasa airnya itu lebih manis daripada madu. Ini gambaran surat Al-Kautsar, telaga tadi ya. Ya. Wa abyadu minas salj, dan lebih bening daripada es. Nah, luar biasa. Daripada salju, luar biasa. Ya. Bahkan di dalam As-Sa'di menjelaskan perjalanan ya, antara ujung dengan ujungnya ya, atau lebarnya itu berapa? Sama seperti perjalanan 1 bulan. Imam As-Sa'di dijelaskan di tafsirnya ya, itu perjalanan untuk sampai lebarnya itu perjalanan 1 bulan. Kalau perjalanan 1 bulan jalan kaki itu dari mana sampai mana? Dari Aceh ya, Khairul, dari Aceh sampai Banyuwangi, nyebrang sedikit ke Bali, itu perjalanan 1 bulan kalau jalan kaki. Lebarnya segitu, nggak tahu. Dan itu adalah air yang muncrat, jadi airnya itu deras, bukan yang kerucuk yang bukan, tapi yang deras. Itu luar biasa itu. Segitu ya, ada ya, dari Aceh terus sampai Bali. Itu hanya permisalan saja ya, perjalanannya 1 bulan. Maka kalau yang meminum 1 teguk saja tidak akan haus selamanya ya. Rasulullah diberikan nikmat yang banyak, maka ini juga berlaku untuk kita. Maka fasholli li rabbika, ini perintah yang agung dan paling utama di dalam ibadah. Allah mengangkat 2 amalan yang ini menjadi tonggak utama, menjadi penolong kita di akhirat. Ya, ini adalah sholat, yang kedua ya berkurban, atau ya kalau kita bisa pakai arti secara umum, infak, harta di jalan Allah. Tetapi ayat ini berbicara untuk berkurban, latihan berkurban ya. Sholat ini adalah paling utama. Kalau kita ya, amalan-amalan yang lain, zakat nggak mampu, nggak zakat, puasa nggak bisa qadha, bisa dibatalkan dan diganti hari lain. Sholat bisa nggak? Nggak bisa. Haji, umroh bisa dibadal. Tapi kalau sholat, antum badalin saya sholat, atau nanti zuhur saya lagi nggak bisa, lagi sakit misalnya, saya nanti sholatnya gabung sama asar. Makanya sholat itu ada syariatnya, berdiri ketika mampu, nggak bisa duduk, nggak bisa tiduran, nggak bisa pakai isyarat, nggak bisa juga disolatin. Udah, karena sholat nggak bisa pray, nggak bisa libur ya, itu sholat utama. Fasholli li rabbika wanhar. Nah, kata-kata li rabbika ini perlu digarisbawahi ya. Kembali lagi, tidak memperpanjang, tetapi hanya mengingatkan, jadikan semua aktivitas ibadah hanya untuk ya, kata Fudail bin Iyad, man tarakal amal li ajlin nas riya. Kita meninggalkan sesuatu amal karena manusia itu riya. Saya nggak mau sholat lah, takut riya, itu udah riya itu. Saya nggak mau sedekah karena takut riya, sudah riya itu. Saya nggak mau baca Quran karena takut riya, sudah riya itu ya. Tetapi al-amal li ajlin nas syirik. Kita beramal tapi karena manusia, mengagungkan manusia, mempersembahkan untuk manusia, syirik. Lalu ikhlas bagaimana? Ayyu'afi Allah bainahuma. Allah menyelamatkan kita dari kedua posisi ini. Berarti apa? Tetaplah beramal, jaga nih. Sudah kita sampaikan niat ada di mana? Di hati. Ada berapa kondisinya? 3 kali kita jaga. Sebelum melaksanakan ibadah, ketika melaksanakan ibadah, dan setelah. Jangan sampai niatnya sudah bagus di awal, berthalabul ilmi, bagus di awal, di pertengahan jalan rusak. Karena ya setan merusak kita, atau teman kita menggoda kita, atau mungkin kita sudah pertahankan sampai di ujung amalan kita, di ujung masihlah sampai berhasil menyelesaikannya, setelah selesai kita rusak. Dengan apa? Ya tadi, riya, sum'ah, dan lain sebagainya. Riya ingin dilihat, sum'ah ingin didengar ya, atau ujub. Nah, ini paling repot lagi kalau ujub ya, nggak pantas ya. Sesoleh apapun kita, sebagus apapun kita, amalan itu karena Allah, bukan karena kita sendiri ya. Kita bisa duduk di sini, bisa baca Quran, bisa menghafal beberapa juz, itu karena Allah, bukan karena kita ya.
maka banyak sekali lah nikmat-nikmat Allah. Wanhar, dan berkurbanlah. Di sini syariatkan untuk berkurban. Dan kalau kita belum mampu berkurban, latihan dengan apa? Berinfak di jalan Allah, sedikit demi sedikit, latihan berinfak. Tak saya mampunya sedikit, tidak masalah. Setiap Jumat 200 perak, nggak usah lah, agak gedean lagi. 2000 misalnya, 2000, 3000, 5000 setiap Jumat latihan. Ya. Nanti sebelum kita mampu berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala dengan hewan kurban di Yaumul Idul Adha. Ini dua ibadah yang paling utama, ya, sholat dan berkurban. Maka di sini dari kurban juga kita bisa melihat, ya, ketika kita mampu berkurban, kita mengeluarkan harta yang paling kita cintai, ya, oleh jiwa kita yang biasanya kita kikir, ya. Wa may yabkhal fa innahu yabkhalu an nafsihi Allahu ghani wa antumul fuqara, ya. Kalau orang yang bakhil, dia sejatinya bakhil untuk dirinya sendiri. Allah itu ghani, ya, Allah itu kaya dan kalian itu yang fakir. Jadi Allah tidak butuh infak kita sebetulnya, tetapi kita yang butuh, ya. Mayukridullah qardan hasanah dan lain sebagainya, baik infak banyak, ya. Barang siapa yang melakukan pinjaman kepada Allah, maksudnya apa? Ya, berinfak tadi, ya. Wa mayu qasuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang kita bisa melawan hawa nafsu kita, sifat kikir kita, jiwa yang tidak terkontrol kita, maka kita menjadi orang yang beruntung. Ya. Ayat yang ketiga yang terakhir. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang menyebut kamu abtar itu, merekalah yang abtar. Merekalah yang terputus. Mereka yang akan sirna. Islam akan tetap terus jalan sampai kapanpun. Biarpun tadi anaknya Rasulullah wafat, yang laki-laki ketika kecil, yang perempuan juga seperti demikian, ketika Rasulullah hidup, ya, hingga sisa Fatimah. Tetapi Islam tidak akan punah. Allah gantikan dengan anaknya kaum muslimin semuanya. Semua menjadi anak-anak Rasulullah. Ya, maka kalau kita punya anak, ya, kita anaknya itu bukan hanya anak kita, tetapi dia anaknya Rasulullah. Dia hamba Allah dan anaknya Rasulullah. Dia harus siap mengikuti, melanjutkan, mencintai dan meneruskan risalah Rasulullah. Nah itu, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ganti dengan yang luar biasa. Bahkan yang berbicara seperti itu, Al-As bin Wa'il, ya, bapaknya Amr, ya, mempunyai anak, anaknya masuk Islam. Tidak melanjutkan bapaknya, malah melanjutkan untuk menjadi panglima dalam Islam. Nah, jadi kita pelajarannya yang terbesar adalah dua. Yang pertama, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Sebegitu banyak dan besar makar-makar musuh Allah, ingat, makar Allah itu jauh lebih besar. Gak usah takut, ya. Sebetulnya yang melawan musuh kita atau Allah? Ya Allah, kita nggak mampu, kita lemah, dhaif, ya. Perang Badar yang sedikit bisa banyak, ya, karena Allah semua. Jadi yang mampu mengalahkan musuh Islam Allah. Terus pertanyaannya, ya Ustaz, kenapa kok Allah perlu kita? Sebetulnya bukan Allah yang perlu kita, tetapi Allah menawarkan kita ikut andil atau tidak. Maka terakhir kita mau jadi pemain, ya, yang main atau menjadi penonton. Enak mana, Hafiz? Pemain atau jadi penonton? Pemain. Kalau bola bisa menciptakan gol, kalau petinju bisa uppercut lawan, jadi pemain, bukan penonton. Sehebat-hebatnya penonton, tetaplah jadi penonton. Nah, Allah membuka siapa yang ikut menolong agama Allah. Ya, intan surullah yang surkum yusabit agamakum. Kalau kita mau menolong Allah, kita akan ditolong Allah dan akan dikuatkan langkah-langkah kita. Nah, ini janji Allah. Ya, Islam adanya kita, nggak ada kita tetap menang. Kemudian yang kedua, syukur itu perlu bukti. Syukur perlu bukti. Alhamdulillah, ya Allah, saya bisa begini, ya. Ini cuma lisan saja, lisan. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, tambahilah. Itu minta lagi. Tapi enggak. Alhamdulillah cukup, ya. Buktikan dengan jawarih.
buktikan dengan amalan-amalan nyata. Ya Allah, bentuk syukur saya harus sungguh-sungguh dalam ngaji, dalam ini, dalam itu, dalam itu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak cukup ya kita syukuri dengan lisan, hati, lisan, tetapi juga Allah Subhanahu wa taala dan segala nikmat yang diberikan kepada kita disyukuri dengan tingkah laku. Ya. Nah, ini yang terpenting. Dua pelajaran itu yang bisa kita sampaikan. Karena memang orang yang bersyukur seperti itu sedikit. Ya. I'malu ala Dawuda syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada keluarga Daud suruh bersyukur. Bersyukurnya maksudnya seperti itu. Ya amalu. Ya, jalan. Aktivitas. Ya. Keluarkanlah rasa syukur kita dengan amal soleh. Karena bentuk yang seperti ini wa qalilun min ibadiyas syakur. Bentuk yang syukur yang seperti ini yang sedikit. Kebanyakan alhamdulillah saja. Tapi kalau dibuktikan itu yang sedikit. Ya. Rasulullah bagaimana ketika dikisahkan dalam hadis riwayat Muslim, sholatnya sampai kakinya bengkak, ditanya, kenapa? Surganya sudah terjamin. Ya, Allah juga mengampuni dosamu. Ya, dan makommu itu sudah Rasul. Kok seperti ini? Apa jawaban Rasul? Afala akuna abdan syakuro. Apakah saya salah menjadi hamba yang bersyukur? Ya Rasulullah nggak salah. Rasulullah hanya membuktikan ini loh, kalau syukur begini, kakinya bengkak, Rasul surganya udah pasti. Nah, jadi maksudnya terkadang kita beramal ibadah perlu rasa syukur. Bukan hanya rasa kewajiban, bukan hanya rasa ini sebuah perintah, itu boleh. Tapi terkadang kita kufur nikmat. Ya. Lagi-lagi kita mengandalkan kekuatan kita. Padahal semua ini ke atas pemberian Allah. Saya mensyukuri, saya bisa beribadah juga karena Allah ngasih saya sehat. Saya bisa berinfak juga karena Allah ngasih saya harta. Saya bisa ngajar juga karena Allah kasih saya ilmu. Ya Allah bisa memberikan saya kesempatan menghafal Quran juga karena memang Allah memilih saya dibanding hamba-hamba yang lain. Maka bersyukur. Kalau udah begini syukurnya beda, tingkatnya beda. Bukan hanya melalui lisan. Ya, demikian kita akhiri dengan alhamdulillah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillah. Subhanallah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.